Halo teman-teman, halo Sobat Toci. Hari ini kita akan belajar tentang kalkulasi campuran. Oke. Oke, sebelum itu kita akan review sedikit ya tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kalau kamu punya pecahan 2/5 dikali 5/2, ingat ya, kamu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, kemudian kamu cari hasil akhirnya ya. Ini kamu bisa coret ya, karena sama-sama bisa dibagi 5. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 1. Nah, maka jawabannya adalah 1/1 ya. Kamu bisa sederhanakan jadi 1. Nah, apakah teman-teman juga ingat kalau kamu punya 2/3 dibagi dengan 1/5? Oke, nah sekarang adalah pembagian. Ingat ya, kalau pembagian itu pecahan pertama kamu tulis lagi seperti ini, 2/5 ya. Pembagiannya dijadikan perkalian. Kemudian 1/5 akan berubah menjadi 5/1 ya. Jadi yang pembilang diubah menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Nah, sekarang seperti biasa kita coba sederhanakan ya. 5 ini bisa dibagi dengan 5 nih. Jadi 1, ini jadi 1. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 ketemunya 2, 1 kali 1 ketemunya 1. Jadi ketemunya adalah 2, karena 2/1 adalah 2. Oke, nah sekarang kita akan belajar kalau misalnya kamu punya 3 angka nih. Angkanya ini dapat dalam bentuk pecahan atau bisa juga dalam bentuk desimal ya. Jadi hari ini kita akan belajar kalkulasi jika itu bercampur. Oke, kita akan mulai dengan contoh pertama ya. Misalnya kamu punya 3/5 dikali dengan 4/3, kemudian dibagi dengan 0,2. Oke, nah di sini kamu punya 3 ya, 3 angka ya. Yang pertama adalah dalam bentuk fraction atau pecahan, yang kedua juga dalam bentuk pecahan, yang ketiga adalah dalam bentuk desimal. Oke, ingat ya, kalau kamu punya angkanya itu bercampur dalam bentuk desimal dan pecahan, salah satu diubah. Oke, nah di sini Miss mau mengubah nih yang desimal diubah menjadi pecahan. Masih ingat kan kalau 0,2 itu adalah 2/10. Kenapa? Karena 1/10-nya kan cuma 1 ya, jadi cuma ada angka di belakang koma 1. Nah, makanya kamu boleh sederhanakan ini. Dibagi 2 dapat 1 nih, 10 bagi 2 dapat 5. Nah, maka hasilnya adalah 1/5. Oke, nah berarti soalmu menjadi seperti ini nih. 3/5 dikali 4/3 dibagi 1/5. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Pertama-tama coba kita kerjakan yang ini dulu yuk. Ya, kita coba kerjakan yang itu dulu. Nah, karena itu perkalian, maka menjadi 3 dikali 4 dibagi 5 dikali 3. Nah, ini ditulis lagi ya teman-teman. Oke, kemudian coba kamu selesaikan yang di kotak dulu tuh ya. Nah, ini kan kamu bisa sederhanakan terlebih dahulu nih. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 1. Nah, maka ini akan menjadi 1 dikali 4 ketemunya 4, kemudian 5 dikali 1 ketemunya 5. Nah, baru masuk ke pembagian nih, 1/5. Oke, saya teruskan ke samping ya. Ingat, ini kamu pernah pembagian pecahan, ditulis lagi yang pecahan pertamanya ya. 4/5 dikali 1/5 itu
penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut ya, maka jadi 5/1. Lagi, jangan lupa disederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi 5 ya, ketemunya 1, ini juga dibagi 5, ketemunya 1. Nah, maka 4 dikali 1 ketemunya 4, kemudian 1 dikali 1 ketemunya 1. Nah, 4 bagi 1 kan ketemunya 4. Oke, nah jadi untuk soal ini jawaban akhirnya adalah 4. Oke, jadi kalau kamu punya soal seperti ini, kamu tidak perlu takut ya mengerjakan, hati-hati saja. Pertama, kamu ingat lagi, yang satu kan dalam bentuk desimal ya, maka desimal diubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, kemudian setelah itu baru dimasukkan kembali ke soal ya, maka 0,2 berubah jadi 1/5. Nah, karena itu kamu punya 2 operasi, perkalian dan pembagian, kerjakan salah satu dulu. Nah, tapi kamu jangan lupa nulis yang satunya ya. Nah, setelah kamu kerjakan, ketemunya 4/5. Nah, baru menggunakan operasi yang kedua. Ya, setelah itu kan kamu tinggal bagi aja 4/5 dibagi dengan 5/1. Nah, ketemunya jadi 4. Nah, semoga video ini membantu ya. Matematika itu mudah dan menyenangkan.